kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Bisa minta waktunya, Pak? Saya ingin wawancara. Silakan. dengan Bapak. Silakan. Apa yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya ingin wawancara terkait tugas calon guru penggerak. Di sini terkait 5 etika dan juga bujukan moral. Nah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bapak sehat ya? Puji Tuhan, sehat, Bu. Ya. Puji Tuhan sehat ya, Pak Iya. ya. Oke, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dilema etika dan juga bujukan moral terhadap kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah ini. Oke. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ya, Pak. Iya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, Ibu. Pengalaman saya untuk mengenali hal ini, yang pertama saya lakukan adalah mengenali nilai-nilai yang ada dari semua kasus itu. Apakah ini mengandung kasus dilema etika atau bujukan moral. Oh begitu. Jadi Bapak berusaha untuk mengenali nilai-nilai yang ada dalam kasus per kasus ya, Pak ya? Betul. Oke, baik. Lalu untuk yang berikutnya, Pak, pertanyaan yang kedua. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terhadap kasus-kasus antara dua kepentingan, benar versus benar atau benar versus salah, yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau saya dihadapkan pada kasus yang seperti Ibu tanyakan tadi, tentu yang kami lakukan pertama-tama sekali lagi mengenali apakah kasus itu mengandung nilai-nilai yang hubungannya dengan dilema etika. Yang kedua, saya akan menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu, kita akan kumpulkan semua fakta yang bisa mendukung terkait dengan kasus yang saya hadapi. Nah, baru setelah itu kemudian ada uji legal, ada uji regulasi dari kasus-kasus ini tadi. Oke, wah lengkap sekali ya Pak tahapan yang sudah Bapak kemukakan ya dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Lalu ini prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini yang sudah pernah Bapak lakukan dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah? Iya. Selama ini yang saya lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, diantaranya adalah kenali dulu masalah atau kasusnya. Apakah ini dilema etika atau bujukan moral, benar salah atau benar-benar, gitu ya. Yang kedua, libatkan semua orang yang masuk dalam kasus tersebut. Yang ketiga, gali semua fakta yang ada yang saya lakukan. Nah, fakta-fakta ini bisa kita lihat dari media yang ada, kalau di sekolah ya CCTV ya Bapak Ibu, ada juga. Kemudian jurnal-jurnal dari guru, itu kan mereka juga punya. Nah itu salah satu pengumpulan fakta atau bukti-bukti yang nanti bisa mendukung untuk pemecahan masalah tersebut. Setelah itu baru kita uji legal, apakah ini kira-kira mengandung unsur pidana tidak ya? Dan apabila ini ke ranah pidana, apakah ini juga bisa membawa keuntungan bagi kita, bagi satuan pendidikan ataupun oleh stakeholder khususnya yang terkasus. Itu kan tentu harus kita pertimbangkan. Yang kedua adalah uji regulasi. Regulasi di sini terkait dengan seperti tata tertib, teguran, itu saya kira masuk ke ranah regulasi yang tidak mengandung
suatu unsur pidana atau hukum ya. Jadi itu saya kira langkah-langkah yang saya lakukan selama ini. Jadi perlu kehati-hatian. Iya, betul sekali ya Pak ya, agar kita tidak salah mengambil keputusan ya Pak ya. Tahapan-tahapannya sungguh baik sekali saya lihat ya Pak ya. Dan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi itu ya, kita harus menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dilema etika atau rujukan moral gitu. Itu yang selama ini yang saya lewat, prinsip-prinsip itulah yang saya gunakan. Oke, jadi Bapak menggunakan prinsip-prinsip ya, antara lain berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi Bapak benar-benar menilai sungguh-sungguh kira-kira prinsip apa yang akan Bapak gunakan terhadap kasus per kasus, begitu ya Pak ya? Betul. Karena itu harus mencari harus ada solusi yang baik ya, artinya yang positif di antara keduanya, antara orang yang terkena kasus ataupun yang tidak. Oke, baik. Untuk berikutnya ada pertanyaan nih Pak, masih ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh iya, terima kasih. Satu yang menjadi tantangan itu ketika dalam kasus itu orang-orang yang terlibat masih mengedepankan egosentris ya. Atau artinya menang sendiri, bahwa pihaknya itu yang paling benar. Iya. Itu salah satunya. Kemudian tantangan yang lain adalah ketika masalah itu tidak mendapat support dalam pencarian solusi dari SDM yang terkait. Tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika. Nah, yang berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau secara jadwal saya tidak memiliki ya Ibu ya, tetapi setiap kasus yang ada yang saya hadapi, kalau bisa secepatnya itu selesai. Ya, sehari selesai, 2 hari selesai, ya 2 hari. Tapi tidak boleh berlarut-larut, permasalahan itu tidak terselesaikan. Oke, jadi jika bisa segera diselesaikan, segera gitu ya Pak ya. Betul Pak. Saya setuju. Lalu untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh tentu banyak ya sebenarnya. Salah satunya adalah dari SDM sendiri ya, dari para guru sendiri, itu dengan segala pengalaman, juga dengan segala catatan-catatan anekdot yang pernah mereka buat, itu tentu juga akan membantu ya. Jurnal itu juga akan membantu. Yang kedua, sarana prasarana sekolah seperti CCTV ya, makanya di beberapa sudut sekolah ini kita berikan CCTV, gunanya ya salah satunya itu untuk mencari atau referensi bukti-bukti yang terkait dengan kasus ya. Begitu. Oke, baik Pak. Wah, luar biasa nih Bapak dalam pengambilan keputusan. Wah, ya. Perlu dicontoh ini Pak. Terima kasih, itu saya kira sederhana. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, ya. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya dapat ambil bahwa saya bisa mengenali nilai-nilai positif atau pribadi-pribadi dari setiap SDM yang ada di sini. Mana ya SDM yang artinya
sosialnya sangat baik, kemudian kedalaman pengetahuan, pengetahuan sehingga metode-metode mereka untuk memecahkan masalah itu kami juga tahu. Jadi pola pikir mereka itu seperti apa ini juga semakin diperkaya saya begitu ya. Betul, jadi Bapak lebih dapat mengenali SDM Bapak sehingga ketika Bapak menghadapi suatu kasus, Bapak bisa bagaimana sebaiknya memperlakukan Bapak atau Ibu yang satu dengan yang lainnya. Begitu ya Pak ya kiranya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, wah saya jadi semakin semangat ini Pak belajarnya. Terima kasih Pak untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya atas jawaban-jawaban yang sungguh luar biasa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Sama-sama Ibu, ya ini proses pembelajaran untuk kita semua. Iya, semangat selalu ya Pak. Semangat Selalu. Terima kasih Pak. Sama-sama, Selamat Ibu. siang. Selamat siang Suster. Baik, selamat siang Bu Ika. Bisa minta waktunya sebentar Suster? Oh bisa. Iya. Begini Suster, saya ingin mewawancarai Suster terkait tugas calon guru penggerak. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kasus-kasus yang ada di sekolah dalam penyelesaiannya bagaimana. Suster menemui kasus-kasus terkait dilema etika, rujukan moral. Ya Suster ya, nanti ada beberapa pertanyaan, saya minta tolong untuk Suster jawab ya Suster. Baik. Baik, kita mulai ya Suster. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Suster selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, di mana dilema etika itu kepentingannya benar versus benar. Lalu bujukan moral itu kepentingannya benar versus salah. Bagaimana Suster? Baik, ini yang perlu dijawab yang mana ya? Yang satu atau yang dua ini? Suster menggunakan yang mana selama ini? Yang dilema etika atau yang bujukan moral? Sesuai dengan kasus-kasus yang biasanya Suster hadapi di sekolah. Baik, kalau kasus di sekolah, saya pikir ya dua-duanya memang ada, ya dua-duanya memang ada, sangat beragam sekali. Nah kalau yang tadi disebut Bu Ika itu yang dilema etika ya? Ya, dilema etika itu. Nah ini kalau ketika saya menghadapi permasalahan seperti ini, ya saya harus cek dulu, ya cek dulu kebenarannya dan juga melihat itu masalahnya seperti apa, lalu juga latar belakang ketika masalah itu muncul itu seperti apa. Nah ini perlu saya lihat dulu, ya saya lihat dulu karena ini kan sebenarnya kalau dilema etika itu kan posisi benar, artinya semuanya benar ya, versus benar. Ya benar, makanya kan harus saya lihat dulu latar belakangnya seperti apa, munculnya bagaimana, siapa-siapa yang mungkin kalau ada yang terlibat di dalamnya itu siapa saja, dan peran-peran orang yang ada di dalam itu juga seperti apa. Nah ini perlu saya kumpulkan dulu, ya saya identifikasi dulu penyebabnya ya penyebab masalahnya muncul itu ya, sehingga supaya nanti bisa dicarikan titik temunya yang baik semuanya lah, supaya tidak artinya ya semua bisa terselesaikan dengan baik, juga ya membawa sukacita untuk semuanya, tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Setidaknya kalau memang artinya dirugikan itu bukan berarti nanti memihak salah satu, enggak, tetapi supaya bisa saling memahami, ya tidak terjadi sesuatu. Dan juga saya lihat dulu kalau mungkin perlu ada kaitannya dengan aturan, ya saya lihat dulu seperti apa. Nah setelah itu terkumpulkan semuanya, nah baru dipetakan masalah ini seperti apa, lalu penanganannya seperti apa,
Nah itu baru nanti dibicarakan bersama ya, seperti itu. Nah saya senangnya memang kalau ada masalah-masalah seperti itu setelah saya kumpulkan, kalau itu memang perlu saya harus melibatkan dari pihak atasan, artinya dalam hal ini yayasan, ya perlu diinformasikan, ya saya minta bantuan ke beliau, ke yayasan, artinya pertimbangan-pertimbangan apa ya, seperti itu, dengan berbagai macam aturan yang ada, seperti itu. Nah setelah semua terkumpul, nah baru memang artinya didiskusikan bersama masalah itu, artinya kita rembuk bareng, lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah supaya kan nanti kalau dikumpulkan kan lebih enak ya. Nah, seperti itu, sehingga bisa diambil kesimpulan yang memang artinya membawa sukacita bersama, menguntungkan bersama. Itu yang memang seringkali ya saya lakukan lah ya, supaya kita namanya hidup di era merdeka ya, artinya masalah itu harus diselesaikan bersama dengan yang bersangkutan, bukan sepihak. Oke, baik. Wah, lengkap sekali nih langkah-langkah yang sudah Suster lalui ya, luar biasa. Dapat menginspirasi saya ini Suster ya. Lalu untuk ini ada pertanyaan-pertanyaan nih yang berikutnya, bagaimana Suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus-kasus antara dua kepentingan. Tadi di mana dilema etika benar versus benar, lalu bujukan moral benar versus salah yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah ini sepertinya tadi Suster sudah terangkan juga sebagian di depan tadi ya Suster. Cara-cara yang saya lakukan sudah saya infokan paparkan di ya. Begitu ya, itu memang yang ya saya senangnya memang segala sesuatu itu kalau ada masalah kita diskusikan. Diskusikan bersama, diselesaikan bersama, ya seperti itu. Karena saya pengennya semua bahagia gitu loh. Jangan sampai menyimpan rasa dendam, rasa benci. Tapi lihat dulu masalahnya seperti apa, dibuka gitu ya, buka, didiskusikan, cari solusi yang terbaik. Seperti itu. Oke, baik. Wah, benar-benar luar biasa ya Suster ya. Nah untuk yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Suster lakukan selama ini? Susternya sudah disinggung sebelumnya. Itu yang pertama ya harus mengetahui dulu masalahnya itu apa. Ya, duduk permasalahannya apa, lalu latar belakang munculnya masalah itu pasti selalu ada ya. Lalu juga mengumpulkan fakta-fakta relevan tadi ya Suster ya. Iya, termasuk nanti kita cari data, atau mungkin kalau emang ada melibatkan pihak-pihak lain ya perlu kita tindak lanjuti. Betul. Seperti itu. Lalu juga kalau memang harus berkaitan dengan data ya kita harus cek data mana yang mengarah ke situ, seperti itu. Artinya supaya semakin terpetakan lah ya, sehingga ketika ambil keputusan itu tidak sepihak. Ya, oke. Seperti itu. Baik Suster. Nah untuk yang berikutnya, hal-hal apa yang selama ini Suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang selama ini saya anggap efektif itu kalau lebih didiskusikan itu, dialogis, melalui forum diskusi gitu ya Suster ya. Dan selama ini kan di sekolah kalau ada apa-apa kan seringkali semua saya libatkan. Kalau rapat itu semua SDM, baik guru, karyawan, termasuk pramubakti, satpam, semua tak libatkan ya, supaya nanti kita sudah punya mindset yang sama, lalu kita bisa melihat masalah yang kita hadapi itu seperti apa bersama-sama, lalu kita putuskan bersama, sehingga lalu nanti kita jalankan bersama, sehingga kalau terjadi sesuatu itu ya menjadi tanggung jawab bersama. Karena toh ini namanya lembaga pendidikan, berarti kan harus selalu apa yang dilakukan itu harus ada nilai edukasinya. Oke, ya saya setuju sekali itu Suster ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diangkat itu sungguh jelas di sini, bahwa Suster mengedepankan nilai-nilai edukasi pendidikan yang ada di sekolah ya Suster ya, karena kita adalah para pendidik ya Suster ya. Oke, baik. Nah untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Suster dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika?
tantangannya itu yang saya hadapi dilema etika ini kan artinya kalau sama-sama benar ya. Ya. Nah ini yang saya hadapi itu, yang saya terkadang itu gini, ketika dua pribadi itu hanya saling mempertahankan kebenaran masing-masing dan tidak ada rasa kerendahan hati. Oh gitu. Itu yang membuat saya terkadang sedih kalau harus mengandalkan kekuatan masing-masing, meskipun memang semuanya juga benar, baik semuanya, tetapi kan namanya hidup bersama, bekerja sama, itu kan harus ada rasa kerendahan hati untuk bisa gitu. memahami sesama. Meskipun mungkin diriku merasa benar, tetapi suatu ketika kan kita akan, kalau mau bersikap rendah hati, justru dia akan lebih menang, lebih bijak ya, seperti itu, sehingga masalah yang dihadapi malah terkadang bisa terselesaikan seperti itu. Bukan gitu. berarti dia rendah hati itu kalah, sebenarnya tidak, tapi justru saya mengatakan dia justru menang, bisa memenangkan hati, bisa memenangkan kebersamaan, bukan lagi ego. Ya, oke. Jadi di sini bisa saya garis bawahi terkait egosentris ya. Oke, Suster. Baik, itu tantangan yang memang luar biasa ya, Suster ya. Mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan yang Suster lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dengan memegang prinsip-prinsip terkait dilema etika, tantangan tersebut dapat terselesaikan dengan baik ya, Suster ya. Oke, untuk berikutnya, apakah Suster memiliki sebuah jadwal atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya harus ya, itu harus ada jadwal. Setidaknya penanganan kasus itu terkadang tidak sekali selesai. Artinya harus ada tahap-tahapannya dan memang kita harus punya jadwal. Artinya mungkin hari ini harus apa dulu, mungkin besok seperti apa, berikutnya seperti apa, lalu tindak lanjutnya nanti juga bagaimana, seperti itu. Oke, jadi Suster sudah membuat jadwal khusus jika ada kasus, Suster sudah atur jadwalnya nanti bagaimana sehingga dapat terselesaikan kasus tersebut, begitu ya, Suster ya. Bahkan termasuk kalau saya harus ketemu dengan, mungkin ketika mengumpulkan data saya harus ketemu dengan siapa, itu pun waktunya juga saya harus atur. Ya, oke. Baik, di sini sudah ya. Untuk berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Suster dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Terkadang ada, terkadang juga enggak. Oh begitu. Kalau saya memang mengalami kesulitan, itu biasanya memang saya minta bantuan, orang yang selama ini ya yang saya percaya bisa membantu dan bersikap netral. Oke. Kalau enggak, kalau memang bukan orang, biasanya saya mencoba mencari referensi. Seperti ini bagaimana, seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih, Suster, dari semua hal yang disampaikan oleh Suster tadi di depan, pembelajaran apa yang dapat Suster petik dari pengalaman Suster saat mengambil keputusan terkait dilema etika? Ini lebih ke apa namanya tadi? Apa sempat terakhir pertanyaannya? Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Suster petik saat Suster mengambil keputusan terkait dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan dengan seperti itu, memang saya bisa lebih bersikap sabar, sabar di dalam menghadapi dan menyelesaikan segala sesuatu itu. Sabar, dengan tenang, dan terlebih saya, kekuatan saya ya hanya dengan doa. Iya betul. Saya semakin dekat dengan Tuhan yang saya imani. Oke, luar biasa nih, Suster. Iya betul. Ya betul sekali, saya sependapat dengan Suster. Dan memang apa yang Suster kemukakan tadi sudah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang saya pelajari terkait dilema etika dan paradigma dalam
pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika dan juga prinsip-prinsip terkait dilema etika. Baik, terima kasih sekali Suster untuk waktu dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada saya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih banyak, semoga Suster selalu sehat dan semangat dalam pengabdian dan pelayanannya sebagai kepala sekolah di sekolah kami ya Suster ya. Terima kasih. Selamat siang Suster. Selamat siang.